tentang NHDini. Halo guys, perkenalkan saya Alicia. Saya Kaira. Saya Nisa. Saya Rehan. Saya Rifki. Bro, Oi, lu kenal NHDini kak? oh jadi lu mau tahu bro? Jadi NHDini bro. itu bernama lengkap Nur Hayati Sri Handini Siti Nukatin, adalah salah satu perempuan sastrawan yang paling berpengaruh di Indonesia. Dia itu dikenal sebagai pelopor sastra yang karyanya banyak mengangkat isu perempuan, kemandirian dan ketidakadilan sosial terhadap perempuan. Jadi NHDini itu punya nama pena, yaitu NHDini. Tempat lahirnya dan tanggal lahir di Semarang 29 Februari 1936. Meninggal di Semarang 4 Desember 2018, beragama Islam, profesi sebagai penulis, novelis, dan kebangsaannya Indonesia. Oke, makasih bro infonya. Oke bro, thank you. Siap. Oke. Cus dulu bro. Nah, selanjutnya itu masa kecil NHDini. NHDini lahir di Semarang dalam keluarga sederhana yang memiliki kecintaan terhadap sastra dan seni. Ayahnya, Saljo Wijojo, bekerja sebagai pegawai perkereta apian. Sementara ibunya, Kusamina, adalah rumah tangga yang gemar mendongeng. Sejak kecil, NHDini sudah menunjukkan ketertarikan pada dunia sastra. Ayahnya sering membacakan cerita, sementara ibunya mendongengkan kisah-kisah rakyat sebelum tidur. Dari sinilah ia mulai mengenal dan mencintai dunia menulis. Pada usia sekolah dasar, NHDini sudah mulai menulis cerita dan puisi. Ia sering mengirimkan tulisannya ke majalah dan surat kabar. Kemampuannya dalam menulis semakin berkembang saat menginjak usia remaja. Yang ketiga, masa remaja. Saat duduk di bangku SMP, NHDini semakin aktif dalam dunia sastra. Ia mulai menulis cerita pendek dan puisi yang dimuat di berbagai majalah dan surat kabar. Salah satu cerpen pertamanya yang terkenal adalah Pendurhaka, yang dimuat di majalah Kisah pada tahun 1952. Di masa remaja, NHDini juga bekerja sebagai penyiar radio di RRI Semarang. Pekerjaan ini memberinya kesempatan untuk bertemu dengan banyak sastrawan dan seniman yang semakin memperkaya wawasannya dalam dunia sastra. Setelah lulus SMA, ia sempat bekerja di berbagai tempat sambil terus menulis. Salah satu pekerjaan yang pernah ia jalani adalah menjadi pramugari Garuda Indonesia. Meskipun akhirnya ia lebih memilih untuk fokus di dunia sastra. Selanjutnya adalah karir dan prestasi NHDini. NHDini dikenal sebagai sastrawan yang konsisten mengangkat tema kehidupan perempuan dalam berkarya-karyanya. Ia menulis banyak novel dan cerpen yang menggambarkan perjuangan perempuan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Selanjutnya adalah karya-karya terkenal dari NHDini. Yang pertama adalah Pada Sebuah Kapal tahun 1973, mengisahkan seorang perempuan yang menikah dengan pria asing namun mengalami pernikahan yang tidak bahagia. Yang kedua yaitu Labarka tahun 1975, bercerita tentang kehidupan seseorang perempuan yang mengalami berbagai tantangan dalam pernikahannya. Yang ketiga, Namaku Hiroko tahun 1977, mengangkat kisah perempuan Jepang yang harus menghadapi ketidakadilan dalam kehidupannya. Yang keempat, Keberangkatan 1987, mengisahkan perjalanan seorang perempuan yang mencari kebebasan dan keidentitas dirinya. Selain itu, NHDini juga menulis banyak cerpen dan buku memoir yang menceritakan perjalanan hidupnya. Jadi penghargaan yang diterima oleh NHDini itu yang pertama, Hadiah Sastra Nasional dari Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1977. Yang kedua, Sea Right Award dari pemerintah Thailand pada tahun 2003. Yang ketiga, penghargaan Ahmad Bekri untuk sastra tahun 2011. NHDini juga dikenal sebagai penulis yang memiliki gaya realis dalam menyampaikan kritik sosial. Ia sering menyoroti ketidakadilan terhadap perempuan dalam masyarakat patriarki. Nah, jadi guys, kita lanjut ke kehidupan pribadi dan keluarga. Pada tahun 1960-an, NHDini menikah dengan Yves Coffin, seorang diplomat asal Prancis. Pernikahan ini membawa NHDini berpindah-pindah ke berbagai negara, mengikuti tugas suaminya sebagai diplomat. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai dua anak. Salah satunya adalah Pierre Coffin, animator terkenal yang menciptakan karakter Minions dalam film Despicable Me. Namun, pernikahan NHDini dengan Yves Coffin tidak berjalan mulus. Ia merasa tertekan dalam kehidupan rumah tangganya, terutama
karena suaminya tidak mendukung karir penulisannya. Akhirnya mereka bercerai dan N. Hadini memilih kembali ke Indonesia untuk menjalani hidup mandiri. Setelah kembali ke Indonesia, ia menetap di Padepokan Seni Lerep, Ungaran, Jawa Tengah, dan terus aktif menulis hingga usia lanjut. Sudah sampai situ guys. Selanjutnya tanggal meninggal dunia N. Hadini. N. Hadini meninggal pada 4 Desember 2018 akibat kecelakaan lalu lintas di Semarang. Ia mengalami luka serius setelah mobil yang ditumpanginya bertabrakan dengan truk di jalan tol. Jenazah N. Hadini dimakamkan di pemakaman keluarga di Semarang. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia sastra Indonesia. Nah, selanjutnya ada warisan dan pengaruh N. Hadini. Nah, N. Hadini dikenang sebagai salah satu sastrawan perempuan paling berpengaruh di Indonesia. Karyanya banyak menginspirasi penulis perempuan lainnya untuk menulis tentang kehidupan dan perjuangan perempuan. Hingga kini, buku-buku N. Hadini masih dibaca dan dipelajari baik di sekolah maupun di perguruan tinggi sebagai bagian dari literatur Indonesia. Nah, jadi kesimpulannya, N. Hadini adalah sosok perempuan yang berani dan mandiri yang melalui karya-karyanya terus menyuarakan perjuangan perempuan. Meskipun ia telah tiada, warisannya dalam dunia sastra akan terus hidup dan menginspirasi banyak generasi yang mendatang.